Silakan keluar Mbak, Mas, bikin malu aja. Nervous kami sini nah. Tutup lawang lah. Tutupi lawang lah. Iya, selamat. Selamat datang di Kos The Lawang bersama saya Joni Kurniawan sebagai host di podcast kali ini. Oh iya, bersama narasumber siapa di sini? Saya Muhammad Mudan. Oh ya, perkenalkan dulu. Oke. Oke, jadi bersama Mas Dadan di sini ya. Muhdan. Ya, betul. Muhdan. Oke. Ngomong-ngomong katanya kalau dalam data kami yang ada di sini, Mas Dadan ini atau yang disebut juga Muhdan, mungkin saya manggilnya Dadan aja ya, biar lebih enak. Oke. Enjoy aja. Katanya di sini Mas Dadan itu sebelumnya saat SMA pernah mengikuti panting. Itu benar atau enggak ya? Oh, kalau itu benar. Aku ngikutin panting itu benar-benar dari awal kelas 10. Karena kami waktu SMA itu kan kurikulumnya berbeda dengan yang kurikulum tahun sebelumnya. Benar. Kami itu kurikulumnya kurikulum merdeka, di mana itu ada proyek kayak semacam namanya sih aku kurang ingat ya. Ya. Cuma kayak P5 gitu. Oh, Nah, P5. di P5 itu ada beberapa rangkaian acara yang kayak buat ngelatih murid-muridnya, misalkan kayak tari tradisional, Oh. alat musik tradisional, permainan tradisional gitu. Nah, itu bisa dipilih di antara tiga itu. Oh. Bisa dipilih, dan kebetulan saya milihnya alat musik tradisional dan dapatnya di panting itu. Oh, jadi kayak gitu ya. Oh, ini kan berarti Masnya baru-baru aja itu belajar pantingnya dari kelas 10. Ya betul, baru banget kenal. Baru banget kenal. Nah, itu tuh setelah Mas mengenal panting, itu tuh Masnya lanjut belajar lagi atau kayak gimana ya? Kayak semisal nih, cuman di sekolah doang belajarnya atau di rumah atau di tempat lain mungkin ada belajar lagi Nah, kalau itu aku belajar sampai ke rumah sampai ke rumah. karena waktu dengar apa itu sih panting, itu tuh aku kayak mulai penasaran gitu. Kayak Oh, apalagi itu kan alat musik tradisional dari kampung aku sendiri, iya benar. dari tanah lahir aku sendiri. Jadinya siapa sih yang nggak penasaran kan? Iya benar. Nah, itu benar banget. Aku setelah hari pertama perkenalan tentang musik panting, aku tuh nanya ke orang tua, panting itu apa sih? Nah, di situ aku dijelasin kalau panting itu alat musik tradisional yang dipetik dari daerah aku sendiri. Jadinya aku dari situ kayak mulai penasaran lah. Sama juga kayak seandainya aku bakal bisa ngebesarin budaya aku sendiri juga kan. Benar-benar. Nah, situ keesokan harinya tuh mulai lagi kayak perkenalan tentang alat musik panting. Itu aku tanya ke guruku, boleh nggak latihannya benar-benar difokusin. Dan guruku tuh juga bolehin. Bahkan guru aku itu kayak sampai nyuruh buat bawa alat musiknya ke rumah supaya belajarnya lebih fokus. Karena kan kalau di sekolah kami juga terpotong sama jam pelajaran. Nggak cuma paling kalau jam latihan itu ya sejam 2 jam untuk latihannya di sekolah itu. Nggak cukup kan buat ngefokusin. Nggak cukup banget tuh. Nah, jadinya disuruh bawa pulang ke rumah, latihan. Akhirnya bisa. Oh, wah gila guys. Ternyata menarik banget ya kalau kita bicara tentang panting ini. Nah, kalau bicara tentang panting ya, berarti Masnya ini kan katanya tadi pengen buat ngeseriusin di situ tuh. Ya betul. Nah, berarti Masnya itu sebenarnya mengikuti panting itu dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya gitu ya. Betul. Nah, dengan cara seperti apa sih Masnya memperkenalkan budayanya? Nah, kebetulan karena sebenarnya kalau dari awal belum ada rencana untuk gimana caranya supaya kami itu memperkenalkan budaya kami sendiri. Ya. Tapi ternyata setelah
beberapa kali latihan, semakin lama semakin lancar. Ya. Gabung dengan beberapa orang kan jadi satu apa namanya? Satu Kayak grup gitu ya? Grup, ya satu grup. Tuh terus nggak lama tuh guruku itu tuh nawarin buat tampil. Kami tampil pertama kali itu di lapangan Ya. untuk acara penyambutan bupati. Wah, langsung situ ya? Iya, dari situ kami kayak kenapa enggak gitu kan? Iya. Karena di daerah aku itu tuh kurang banget yang namanya kayak alat musik tradisional kayak panting gitu. Karena kebanyakan orang-orang dari daerah luar. Jadinya yang budaya-budaya Banjar tuh kurang banget di situ. Jadinya karena faktor itu juga aku jadi semakin pengen tuh buat memperkenalkan ke daerah-daerah aku tuh tentang budaya Banjar. Jadi kayak gitu ya caranya kalau dari masnya ini buat memperkenalkan budaya. Nah, itu kalau masnya tampil kayak gitu itu sebenarnya masnya mendapatkan cuan atau enggak ya di situ atau cuman pure buat memperkenalkan budaya masnya? Kalau itu aku lupa ya yang waktu penyambutan bupati itu dapat cuan atau enggak. Ya. Cuma kami tampil nggak cuma itu aja. Kayak itu tuh seandainya nggak dapet cuan juga kami karena kan kami baru-baru belajar, nggak mungkin juga bisa matok langsung. Iya sih, benar. Iya, betul banget. Nah, itu ya kami memanfaatkan aja lah supaya orang-orang tuh kenal dulu. Oh iya, benar. Dan sambil kita proses buat lebih lancar lagi. Iya. Nah, kalau untuk penghasilan kami juga dapat ya. Dari tampil di perusahaan, tampil di kayak pernikahan orang gitu. Oh iya. Itu kami juga dapat dari situ dapat hasilnya. Iya. Oh iya sih, benar juga sih. Kan nggak mungkin juga ya langsung dapat uang dari situ. Iya, betul. Kalau gitu terkait ini kan kita ngomong ya guys ya. Kan kita ngobrol terkait uang nih. Gimana nih? Kalau di sini nih dikatakan Mas Dadan ini pernah juga buat mengikuti investasi gitu. Ini kan menarik nih ya. Kalau buat kita tanyain, nah, ini gimana nih Mas? Maksudnya nih? Saya kalau investasi itu saya ikut cuma beberapa kali aja dan FOMO-FOMOan sebenarnya. Ya. Kayak ngelihat teman itu tuh ikut kok bisa cuan gitu. Oh iya. Jadi, siapa sih yang nggak tertarik? Gitu, iya benar. Jadi tertarik juga. Terus ngobrol-ngobrol sama teman, gimana sih caranya? Gimana sih cara supaya kita tuh bisa menghasilkan uang dari investasi itu? Iya. Itu sebenarnya kalau investasi itu saya nggak mendalami banget sih. Kayak cuma sebatas ikut-ikutan gitu aja. Paham. Oh, tapi nggak apa-apa sih Mas kalau FOMO kayak gitu. Itu kan FOMO yang baik ya guys ya. Iya. Jadi ini kan biasanya kan ada dua nih saham nih ya yang biasanya orang ngikutin. Ada saham yang IPO sama yang saham yang emang sudah ada rilis gitu. Itu Masnya milih yang mana ya? Kalau aku sih masih milih yang IPO. Oh, iya. Karena kenaikannya kan kayak hampir sudah pasti naik gitu kan. Iya benar. Dan juga kemungkinan bakal rungkatnya itu kayak lebih kecil lah daripada yang lain kan. Iya. Sama juga apa ya? Analisanya mungkin ya. Iya, analisanya juga lebih gampang kan. Iya, betul. Itu sih. Bener sih soalnya sepengetahuan aku sendiri ya. Kalau di saham IPO itu analisanya lebih gampang teman-teman. Kayak biasanya orang itu lebih fokus ke analisa fundamental di situ. Jadi kayak mungkin ngecek siapa UE-nya, terus siapa pemiliknya, ya kan? Terus gimana laporan keuangannya dan lain-lain, itu aja sih teman-teman. Terus kan kita nih tadi ngebicarain tentang saham ya, dan berarti apakah Masnya ini kan Masnya sedang kuliah ya? Ya betul, sedang kuliah. Jadi tujuan Mas itu untuk bermain saham itu sebenarnya untuk mendapatkan uang lebih buat jajan atau hanya ingin memutarbalikkan uangnya lagi supaya bisa lebih cuan lagi? Kalau itu tujuan awal emang memutarbalikkan duit lagi sih. Iya. Nggak cuma sebatas kayak nambah-nambahin uang jajan tuh kayak apa sih? Iya. Di umur segini tuh bagus nggak sih berpikir buat memutarbalikkan uang? Kayak
nge ngali-ngalikan duit gitu. Iya, Nggak cuma kayak kalau cuma duit buat jajan tuh gengsi-gengsian doang sih sebenarnya. Gengsi-gengsian doang. Nah gitu. Tapi berarti tujuan utamanya itu sebenarnya buat ngelipat gandain uang teman-teman. Iya. Cuman ya kalian tahu sendiri lah ya kalau sebenarnya anak kuliah itu kebutuhannya banyak. Jadi Iya, betul. ya ternyata uang yang kita targetkan awalnya buat mengalihkan uang lebih tinggi lagi ternyata kadang bisa kepake juga. Bisa habis juga malah. Bisa habis juga. Tapi karena justru di situ tuh, karena kita ngelipat gandakan uang, otomatis kita punya uang lebih buat kalau semisal ada urgent kita bisa pakai uangnya nih. Nah gitu. Dan juga katanya di sini Mas Dadan suka latihan nih, bela diri nih. Oh benar kah? Aduh. Itu Gimana baru-baru tuh? sih. Oh baru-baru aja. Tapi gimana nih? Di sini BJJ katanya Mas. Ya, Brazilian Jiu-Jitsu. Oh Brazilian Jiu-Jitsu. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Gimana ya? Aku tuh sebelumnya kayak sering lihat di TikTok, Iya. di sosial media gitu kan, Oh. kayak tentang bela diri. Sebenarnya aku kayak tentang boxing, kickboxing gitu juga tertarik. Cuma Iya. kayaknya stamina aku kurang deh gitu. Stamina kurang. Iya, stamina aku kurang deh. Pernah nyoba juga masalahnya. Pernah nyoba. Pernah nyoba, terus kayak bener-bener Ngerasa gitu ya. ngerasa kayaknya masih kurang di situ. Harus butuh peningkatan lagi. Tapi Hmm. setelah nyobain BJJ, karena denger-denger tuh dari teman ada pelatihan kayak dibuka untuk umum, latihan BJJ gitu kan. Iya. Jadi pengen lah, penasaran juga kan, sering lihat di TikTok, di YouTube gitu Iya, kan. iya, benar. Apalagi yang kayak mainnya tuh nggak pukul-pukulan, nggak tendang-tendangan gitu kan. Apalagi untuk yang BJJ sportnya ya. Iya. Nah itu setelah nyoba, Ya emang kayaknya cintanya di situ, Pak. Oh iya. Cintanya tuh di situ. Iya benar-benar. ya kalau di boxing itu bentar dong capek. Bentar doang capek. Bentar dong capek. Kalau di BJJ enggak ya. Bisa lah diadu. Jadi Stamina enggak yang lemah-lemah banget. jadi sukanya Masnya ini ternyata sukanya yang peluk-pelukan Mas ya. Peluk. Cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang. Oke. Ya, Teletubbies kan. Teletubbies. Oke. Jadi latihan BJJ itu sebenarnya Masnya itu cuman nyari sehat, nyari bela dirinya doang, atau sebenarnya ada tujuan utama untuk menggapai suatu hal yang lebih tinggi lagi? Kalau saya sih kalau untuk niat ya adalah niatan kayak menggapai sesuatu yang lebih tinggi. Kayak misalkan kayak kejur prop. Iya. Paling nggak ke situ lah dulu. Iya. Kejur prop, power prop gitu kan. Lumayan juga tuh sertifikatnya buat Benar. kita ngelamar kerja. Benar. Buat hal yang lebih penting lah pokoknya. Iya. Kalau sehat kan biarpun kita nggak niatin, kalau Iya. kita latihan terus pasti sehat juga kan. Anggapannya bonus saja lah ya. Anggapannya bonus sehat itu. Kalau kita rutin juga tetap sehat. Oh, jadi gitu. Oke. Jadi Masnya ini katanya ada target utama buat fokus latihan BJJ buat dapetin kejuaraan teman-teman. Nah, kalau kita bicarain kejuaraan, pasti latihannya itu sebenarnya nggak bolong-bolong dong. Pasti bakal fokus banget tuh. Ya. Nah, kira-kira Masnya ini sanggup aja nggak sih buat ngefokusin diri? Soalnya kan Masnya juga tabrakan nih sama kuliah ya. Betul. Nah, kan kuliah nih lagi lagi UAS juga ya, kalau nggak salah. Iya lagi UAS kan. Nah, kira-kira Masnya bisa aja nggak sih untuk pembagian waktunya? Nah kalau itu kayaknya aku lebih mementingkan ke kuliah dulu. Kuliah dulu. Karena kan dari orang tua juga setujunya lebih Iya. mengutamakan kuliah. Tapi kalau memang bisa disempatkan, pasti aku sempatkan. Iya. Kalau saatnya nggak latihan tuh mungkin kayak emang lagi bener-bener harus belajar, lagi capek gitu aja. Cuma kalau emang nggak ada hal lain selain kuliah, itu pasti diluangkan waktunya buat latihan. Oh iya. Kan Masnya tadi ngomongnya fokus ke kuliahan ya Mas ya. Iya, betul. Nah itu kira-kira Masnya itu masih menyediakan tempat gak sih kayak semisal ada pembagian waktunya nih kayak ini kan pagi sampai ke sore mungkin ada kuliah gitu. Iya. Mungkin malamnya bisa juga belajar. Cuman nah di situ tuh gimana sih Masnya buat nyediain tempat buat waktu latihan gitu kayak ibarat pembagian waktunya itu kayak gimana? Soalnya kan gak mungkin juga nih ya Mas ya datang ke camp terus pasti ada Iya. aja juga latihan di rumah ya kan. Betul. Itu gimana ya pembagian waktunya?
Kalau pembagian waktu sih gimana ya? Saya untuk sekarang-sekarang ini juga kuliahnya kan nggak begitu padat. Iya. Mungkin sampai tengah hari itu udah pulang Mhm. atau ya sesore-sorenya jam 3. Iya. Nah, itu bisa aja ngebagi waktu kayak entah jam habis-habis isya jam 8 Iya. itu mulai latihan sejam 2 jam gitu. Mhm. Latihan tipis-tipis gitu. Oh, jadi walaupun di sela-sela kesibukan, ternyata masnya ini tetap uh, latihan gitu ya, Iya. tetap latihan. Ternyata uh, apa ya? Kalau fokus ke Kejurprov itu teman-teman, walaupun dalam uh, keadaan sibuk, dia tetap ngefokusin dirinya buat targeting utamanya, yaitu meningkatkan diri buat sampai ke kejuaraan. Wah gila sih teman-teman. Respect. Gak nyangka juga sih kalau kayak gitu mah. Terus, oh, nah di sini nih ada nih Project Event Neobis. Teman-teman, aku mau ngenalin diri dulu nih. Sebenarnya uh, aku dan ini ya, kami nggak sengaja ketemu nih teman-teman di event project event kami Neobis. Nah, dan aku ini di semester 5 dan dia ini di semester 1. Nah, itu nggak nyangka banget tuh. Ternyata dia malah ikut ngebantu event kami nih di project event kami yaitu Neobis Fest 2025 yang ada di Taman Budaya Banjarmasin. Wow. Nah, itu kok masnya bisa ya jadi apa ya? Jadi panitia juga di situ. Kok bisa ya? Itu kebetulan saya punya teman. Oh, punya teman. Semester 5 juga. Semester 5. Ya, mungkin teman kalian lah. Ya, teman. Nah, itu emang teman saya juga dari kecil. Jadi ya kayak benar-benar akrab banget. Nah, dia tuh kalau nggak salah waktu itu bilangnya kayak kekurangan anggota juga. Yeah. Untuk ngebantu-bantu event itu. Jadi ya saya ini kayak sebelumnya kayak ada juga rasa tertarik buat ikut ngebantu. Karena kan sekalian kan pengalaman, apalagi saya masih semester 1 juga. Iya. Kayak kesempatan emas banget buat bisa ngumpul sama abang-abangan yang semester 5 nih kan. Iya, bener bisa banget. nambah ilmu. Apalagi ngurus event besar gitu kan. Iya. Nah, jadi dia juga ngajakin saya buat ikut. Kebetulan saya waktu itu di keamanan ya, divisi keamanan. Divisi keamanan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kaget banget nih kan kemarin tiba-tiba kan kami bikin event nih ya. Tiba-tiba ada semester 1 jadi panitia. Wah, gila, kaget banget. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada Close the Lawak. Ya, selamat tinggal teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.